Oleh karenanya semoga saat kita masuki kemerdekaan ini kita diingatkan, kata Bung Karno, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya ada 1000 orang tua dijadiin satu, maka akan luar biasa, kata Bung Karno. Saya akan serabut Gunung Semeru sampai ke akar-akarnya. Itu 1000 apa? Orang tua, Pak. Bapak-bapak. Tapi yang hebatnya, berikan saya 10 orang pemuda, saya akan guncangkan dunia. Apa tuh, lebih hebatan mana? Bapak-bapak apa anak pemuda ini? Lebih hebatan pemuda, karena pemuda subhanul yaum rijalul ghad, dia pemimpin yang akan datang. Tapi kalau kata anak sekarang dirubah, Pak. Bukan berikan 10 orang pemuda kepada saya, berikan kepada saya 7 orang pemuda kepada saya akan jadikan boyband. Kalau yang perempuan lain, berikan saya 9 orang perempuan pemudi, saya akan jadikan ceribel. Ini betapa dahsyatnya, mumpung masih kita muda, mumpung kita Allah kasih diberikan usia panjang, yuk bersama-sama menjadi manusia yang bermanfaat. Setidak-tidaknya yang telah ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, khairun nas aqrahum watqahum wa amurum bil ma'ruf wa nahum anil munkar. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang berilmu pengetahuan. Kita di bulan Ramadan biasa baca Al-Quran. Jangan hanya baca Qurannya di bulan Ramadan, hendaknya kita teruskan di bulan Ramadan. Karena kenapa? Rasulullah menyatakan, nawiru buyutakum bi sholati wa tilawatil Quran. Cahayailah, terangilah rumah kita semuanya dengan baca Al-Quran dan sholat. Oleh karena wajar saja kalau dalam surah Al-Mu'minun, persyaratan kita ingin sukses itu adalah di antaranya keimanan bertingkat kita. Amalannya apa saja? Yang pertama, sholatnya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat kita ini mumpung Allah masih berikan usia panjang, yuk kita latih sholat kita menuju khusyuk. Walaupun belum khusyuk, minimal menuju khusyuk. Bahkan diulang oleh Allah sampai menjaga waktu sholat kita. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dalam ayat-ayat berikutnya. Yang kedua, bagaimana amalan kita memperoleh kemerdekaan hakiki? Bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran kita, itu kita lumuri perbuatan yang bermanfaat. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, orang yang enggan melakukan perbuatan sia-sia, dia senantiasa perkataannya, tindakannya semuanya bermanfaat, terutama dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Kita sebagai suami baik terhadap anak kita, terhadap istri kita, sehingga anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan yang soleha. Dalam mengisi kemerdekaan ini kita upayakan mencari rezeki yang halal. Apa sebabnya? Nanti dimakan oleh anak kita, dimakan oleh istri kita. Istri juga kalau ada yang bekerja mencari rezeki yang halal. Karena kenapa? Nanti akan dimakan oleh keluarga. Kenapa? Orang yang memiliki banyak hartanya, tiba-tiba anaknya na'udzubillah mereka narkoba, mereka perilaku menyimpang dan lain sebagainya, yang perlu kita renungkan. Boleh jadi karena ada rezekinya yang tidak halal, na'udzubillah, karena boleh jadi tidak berkah. Rezeki yang berkah itu nikmat, Pak. Walaupun kita gajiannya sedikit, walaupun gajian kita nggak banyak, pokoknya cukup aja makan. Ketika ketemu dengan nasi aja, Pak, nikmat rasanya, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah hari ini nggak ada lauk, cuman ada nasi aja sama garam, nikmat rasanya dimakan. Betul atau tidak? Kita belajar Ramadan kemarin bersyukur kepada Allah, puasa tidak makan tidak minum. Indah rasanya kalau kita lapar, kita haus, kita makan saat kita berpuasa. Lisoimi farhatani, ada kehebatan orang yang berpuasa karena dia tidak makan tidak minum, gembira saat dia makan. Kita juga sama.
Saat kita memiliki nikmat, kita bersyukur kepada yang kecil. Kita bersyukurlah kepada nikmat yang banyak. Bersyukurlah kepada nikmat yang Allah telah berikan. Nikmati saja, H2N, hadapi, hayati, dan nikmati. Sehingga yang Allah janjikan, kita akan memperoleh kemenangan. Tidak hanya sholat, kita lumuri perbuatan kita bermanfaat di mana saja. Kita menjadi pejabat yang amanah. Kita menjadi pengusaha yang benar. Kita menjadi polisi yang benar. Coba kita lihat, polisi itu kan tangannya sakti, Pak. Betul apa tidak? Prit 50.000 tuh Pak, sakti, Pak. Jadi ada yang melanggar lewat lampu merah, prit 50.000, luar biasa. Tapi ada lagi yang hebat, Pak. Siapa yang paling hebat? Ustadz itu. Ustadz kondang tuh lebih hebat dari polisi. Apa sebabnya? Kalau polisi prit nunjuk orang 50.000, kalau ustadz udah nunjuk orang, marah-marahin tuh jamaah. Ustadz yang kondang pas pulang 70 juta. Karena kenapa? Ilmu yang bermanfaat, yang dikategorikan akrohum, sebaik-baik manusia adalah orang yang berilmu pengetahuan. Makanya dalam mengisi kemerdekaan jangan lupa baca. Orang yang berilmu karena banyak baca, karena banyak belajar. Banyak baca bukan hanya baca Al-Quran saja, tapi belajar ilmu umum, ilmu agama, insya Allah bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Sekarang saya tanya Pak, kira-kira gajian gedean mana, security sama direktur Pak? Hah? Gaji direktur, apa sebabnya? Ilmu Pak. Security boleh jadi dia SMA D3 gitu ya, tapi direktur boleh jadi ada S1, S2, gajinya besar. Saya tanya satu lagi nih, kira-kira gajinya gedean mana, tukang batu kali sama tukang batu ginjal? Bu, tukang batu kali apa tukang batu ginjal kira-kira? Tukang batu ginjal itu dokter Pak. Tukang batu kali dia angkat itu dari kali Cisadane, dia angkat itu batu jam 5 udah mulai beraksi sampai jam 5 sore. Ternyata pas pulang dikasih uang 100.000, dikira buat satu orang, ternyata berlima, berarti 20.000 seorang. Tapi kalau tukang apa namanya, batu ginjal, dokter ginjal, ada yang sakit di rumah sakit Pondok Indah berobat, di utek-utek ada penyakitnya, ternyata operasi 125 juta. Ilmunya. Karenanya sebaik-baik manusia mengisi kemerdekaan, jangan lupa ini kita dengan belajar. Akrohum wa atqahum, kita tingkatkan takwa kita. Wa amurum bil ma'ruf wa nahum 'anil munkar. Jangan lupa kita untuk senantiasa melaksanakan amal soleh. Wa ausoluhum lirrahim. Ini bulan Syawal, bulan yang mulia. Kita sudah memberikan maaf-maafan. Jangan hanya di bulan Syawal, hadirin hadirat. Hendaknya kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Kita terbiasa sebelum dimintakan maaf kita sudah memberikan maaf. Barangkali ini saja. Kalau memang ada pertanyaan, disilakan kepada bapak ibu. Kalau ada pertanyaan silakan, masih ada waktu beberapa menit sambil snack lewat ya. Ya silakan Pak. Baik Pak. ISIS ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan Pak. ISIS yang tidak dibolehkan oleh pemerintah namanya siapa Pak? Mohon maaf. Iya. Pak Kamal ya. Kamal sempurna ya. Jadi yang bisa kita lihat, ISIS yang tidak boleh ini yang di TV itu banyak, yang di Syria, yang di Irak, yang satu dengan yang lain menghalalkan berbagai macam cara. Ini banyak sekarang ISIS itu. Mohon maaf ya. Kepanjangannya beraneka ragam. Yang tidak boleh kan apa? Islamic State, Iraq, and Syria. Dan banyak lagi, Islamic Solidarity.
Indonesia Solidarity Irak and Syria ini menghalalkan berbagai macam cara. Sedangkan negara Indonesia Persatuan dan Kesatuan ini kadang-kadang menghalalkan darah sesama muslim. Nauzubillah min dzalik. Coba kita lihat yang ada di Irak, Syria dan sebagainya. Anak kecil dibom. Jadi Islam agama yang damai, Islam artinya salam damai. Yang perlu kita lihat adalah apa? Hendaknya kita menghargai. Walaqad karramna bani Adam. Nah, kita bisa lihat keturunan Nabi Adam ini manusia adalah mulia, darahnya dimuliakan dan seterusnya. Artinya tidak boleh kita membunuh, tidak boleh menghalalkan berbagai macam cara. Ini yang tidak boleh. Yang boleh adalah ISIS, bukan terjemahan yang tadi. ISIS apa ini? Istri solihah idaman suami. Apa Pak ISIS? Istri solihah idaman suami. Ini yang boleh, betul Pak? Jadi sekarang ISIS banyak artinya. Jokowi kemarin di demo sama ISIS juga. Saya kira ISIS yang di YouTube itu ya. Ternyata apa ISIS? Ikatan Santri Indonesia Sarungan. Saya kira apa? Demonya, harapannya ada hari santri nasional tanggal 1 Muharram. Karena dijanjikan dulu sama Jokowi. Nah, itu modelnya. Ada juga Pak yang tidak boleh itu apa? Bukan hanya ISIS yang tadi yang ada di luar negeri. ISISnya apa? Istri simpanan itu nggak boleh Pak. Nah, ya kembali. Selama itu mengancam persatuan dan kesatuan, menghalalkan berbagai macam cara, itu tidak dibenarkan. Islam itu damai. Asal katanya tadi salam. Kenapa kita waktu sholat filosofinya kita salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Harapannya kita baik sama tetangga kita, baik muslim maupun non muslim. Ini diajarkan. Bahkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah falyukrim jarahu, hormati tetangga kita, baik yang muslim maupun yang non muslim. Walaupun sekarang ini banyak beda-beda kan Pak. Ada yang alirannya muter-muter, ada orangnya itu beraneka ragam. Ini masalah fikih, pemahaman. Tapi jangan saling menyalahkan, saling menghakimi yang merasa paling benar. Kalau yang merasa paling benar itu ibarat apa? Kacamata kuda Pak. Tahu kacamata kuda Pak Kamal? Kacamata kuda yang benar adalah kelompok dia, yang lain salah, maka halal darahnya. Ini yang nggak boleh. Harapannya tadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengisi kemerdekaan. Semoga kemerdekaan kita ini tidak tercerabut kepada oknum-oknum yang menyatakan tadi menghancurkan persatuan baik umat Islam maupun bangsa Indonesia. Amin ya robbal alamin. Yang jelas tadi semoga kita senantiasa kuat persatuan dan kesatuan kita. Kenapa ada simbol salat berjamaah? Salat berjamaah itu kan kita saling menghormati, kompak, ada imam, ada makmum. Kita ingat atiullah wa atiur rasul. Ingat ini. Pemerintah udah mengumumkan, ya udah kita ikutin saja. Sudah ada intel, sudah ada apa saja. Semoga kita bermanfaat. Hanya ini saja barangkali sudah jam 6 ya. Apa ada pertanyaan lagi? Apa dicukupkan? Cukupkan saja ya. Semoga kajian kita pagi ini membawa manfaat bagi kita semuanya, agar kita menjadi suami-suami yang baik, menjadi bapak-bapak yang baik, menjadi kepala keluarga yang baik, menjadi istri yang baik, dan kita semuanya bermanfaat di masyarakat kita dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini sesuai dengan ilmu pengetahuan kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis agar berkah bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum